Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar ya, lagi-lagi akhirnya ya membongkar fakta baru tentang Jokowi. Jadi menurut Bang Rismon Sianipar, Jokowi ini mengikuti program Sarjana Muda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi Bang Rismon ini ya mempertanyakan gelar insinyur yang didapatkan oleh Jokowi di UGM. Apakah program Sarjana Muda di UGM itu bergelar insinyur ya di kehutanan, sedangkan kita tahu bahwa gelar sarjana muda itu ya pasti diploma ya. Nah, sampai Bang Rismon ini ya mempertanyakan kepada Rektor UGM untuk speak up, untuk berbicara tentang status Jokowi di UGM. Jadi jangan sampai UGM ini ya membuat kebohongan-kebohongan. Kita tahu ya track record UGM ya sempat viral kemarin di sosial media. UGM melakukan perubahan tahun di mana Profesor Ahmad Sumitro ya diedit oleh UGM disesuaikan dengan pada ijazah Jokowi ya. Dan tidak hanya itu saja, akhirnya juga UGM ketahuan mengedit informasi wisuda Jokowi dan sampai ya publik menemukan bukti yang valid. Jadi UGM ini cukup banyak melakukan kebohongan-kebohongan publik sehingga kredibilitas UGM sekarang diragukan oleh masyarakat. Banyak orang tua akhirnya mengurung niat untuk menyekolahkan anaknya di UGM ya, karena kita lihat sekarang UGM tidak termasuk lagi universitas terkemuka di Indonesia ya, karena rektornya ini tidak berani memberikan statement terhadap polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Sampai sekarang pun tidak mau speak up ya. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh Rismon Sianipar. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat ya presentasi dari Bang Rismon Sianipar tentang Jokowi ya dicurigai menjadi sarjana muda di UGM. Oke pemirsa, kita bahas lagi nih ya. Dari apa yang ditampilkan oleh di proyektor atau di monitor di belakang Dirtipidum Baris Krim Polri ya, kita analisa dulu ya tentang total SKS wajib dan pilihan dari yang ditampilkan itu ya, yang diklaim oleh Dirtipidum dan Baris Krim itu milik Pak Jokowi. Jadi kita belum tahu juga aslinya. Kan yang ditampilkan digital saja, tapi kita analisa lah dulu apa yang ditampilkan itu kan ya. Kan begitu. Ya kan? Kita pakai data yang diklaim mereka, diklaim Baris Krim itu asli kan ya. Hasil klaim ya kan, belum diuji juga, belum ditunjukkan juga, belum diikat juga usia kertasnya kapan ya kan, produksinya kapan. Nah itu ya. Jadi yang kita coba kalian lihat di X saya itu ya, di X saya publish itu sekarang ya. Di situ ya @Rismon @Sianiparismon. Coba kalian lihat ya. Di situ kan saya kalimatkan ya. Jumlah kredit wajib dari Jokowi adalah 88 SKS. Sementara jumlah kredit pilihan yaitu 34 SKS. Di situ ditabulasikan. Jadi total kredit SKS-nya 122. Pertanyaannya, 122 itu cukup nggak SKS untuk memenuhi gelar sarjana? Kan nggak mungkin. Ya. Kakak angkatan saya saja 160 dulu, 158 SKS-nya. Kan? Nah ini kok bisa 122 SKS, yang saat ini saja 144 SKS ya untuk sarjana. Nah, dari tabulasi transkrip nilai Joko Widodo ini 122 SKS. Gitu loh. Sementara ada lembar pengesahan, lembar untuk fakultas ya, registrasi semester 2 tahun akademi 1981, itu kan ada bulatan di situ. Dan itu yang melakukan adalah si mahasiswa sendiri. Kan gitu, bukan petugas kan, dia yang mengisi nomor induk mahasiswa Joko Widodo 80 34416 garis miring KT garis miring 1681 ya kan, dia yang menulis sendiri tulisannya. Nah di situ diberikan perintah atau instruksi, berilah tanda lingkaran pada angka atau nomor yang sesuai dengan jawaban saudara. Nah di situ Joko Widodo, kalau kita yang diklaim asli oleh Dirtipidum itu, yang ditampilkan di proyektor, itu dilingkari sarjana muda Joko Widodo, gitu loh. Ya kan? Dilingkari di situ nomor 2. Nomor 1-nya program diploma, nomor 2-nya itu sarjana muda, nomor 3 sarjana, nomor 4 profesi, kan gitu. Joko Widodo melingkari sarjana muda, jurusan pertama kali, ya kan?
Nomor 2 dia pilih sarjana muda. Terus terakhir semester 1, semester 2, tahun akademi 1981-1982, dia lingkari juga 2 sarjana muda. Terus semester 2 tahun 1981-82, dia lingkari juga sarjana muda. Jadi 3 kali dia bulati atau lingkari pilihan sarjana muda. Ya kan? Kalau sarjana muda kan berarti nggak ada skripsi. Kan pas ya, berkonvergen dengan hasil analisa saya bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu melampaui zamannya secara teknologi, ya, karena ya memang nggak ada zaman itu teknologi seperti itu yang secara prematur disimpulkan dirtipidum itu katanya diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan secara prematur bahwa itu adalah letter press atau hand press. Padahal secara digital juga, digital embossing juga bisa, ya kan, menghasilkan cekungan. Jadi, nah ini dia, ya berkesesuaian. Tadi sudah saya bahas juga sedikit dengan di kanal Bang Refli Harun, coba kalian tonton ya yang live-nya terakhir. Jadi begitu, ya kan? Berkesesuaian nggak menurut kalian itu kan? Dicentang 3 kali sarjana muda, masa salah 3 kali? Membulati itu sarjana muda 3 kali dibulati, salah kan? Itu kan Joko Widodo sendiri yang menaruh, supposed to be, ya kan? Menurut Bareskrim. Yang kedua, total jumlah SKS 122 SKS itu nggak mungkin sarjana di UGM itu 122 SKS itu sarjana muda. Jadi tepatlah ya dengan saya. Jadi ya sudah, UGM saja sekarang ya yang harus jujur gitu loh. UGM lah sekarang yang bisa menjawab ini semua dan menyudahi ini. Gitu. Menyudahi ini konflik ini. Ya sudah, nyatakan saja secara berkas total SKS yang diambil Joko Widodo adalah 122 SKS dan hanya menyandang sarjana muda. Selesai ya. Ya kan begitu. Ya udah selesai. UGM yang sekarang ini ada di tangan UGM gitu loh. UGM berani jujur nggak, Bu Ova Emilia, Bu Rektor Ova Emilia, ya Profesor Ova Emilia. Coba berani nggak Rektor UGM Ova Emilia itu, Profesor Ova Emilia mengatakan bahwa total kredit SKS 122 SKS di zaman itu. Coba berani nggak 122 SKS menyandang gelar sarjana, bukan sarjana muda, kan? Ini sudahi saja lah Bu Rektor, ya, daripada nama UGM terjun bebas, karena sangat sayang ya, sayang sekali itu kan bukan milik Anda, milik rakyatnya itu UGM itu, ya. Jadi itu sudahi sajalah Bu Rektor, nyatakan sesuai dengan berkas yang Anda miliki. Ya, kalau benar ini berkasnya Joko Widodo berarti dia hanya sampai sarjana muda. Berarti tidak skripsi, tidak KKN, ya, tidak menyandang gelar sarjana kehutanan, tetapi sarjana muda mungkin ya. BSc, ya kan? BSc. Berarti dia baik BSc saja Pak Jokowi. Ya udah selesai kasus ini. Kan berarti yang diupload dia Sandi Utama itu bohong. Sudah, makanya nggak ditampilkan oleh Dirtipidum itu ya secara tidak lurus dengan penonton atau sejajar dengan layar kan. Ya sudah selesai, apalagi mau kita ribut ini gitu. Apalagi? Ya kan? Sudah selesailah sudah ini gitu. Kalau UGM mau jujur. Ya kan? Gitu, berarti kan lembar pengesahan skripsinya itu palsu. Produk tahun 2000-an, pakai inkjet atau laserjet dengan word processor ya Microsoft Word. Ya tahun 2004-2005 sudah selesai. Nggak ada lagi yang perlu dipertikaikan. Kita move on ya. Kita akan apalagi lanjutnya adalah ijazah dan pos-pos yang ada di Kaskus oleh Fufu Papa. Siapakah Fufu Papa selanjutnya? Nah, itu sasaran kita berikutnya. Gitu loh. Kalau sudah selesai diselesaikan oleh UGM ini sarjana muda, ya udah Bu Rektor jujur aja lah. Kan ngapain Anda bertahan dengan seperti ini? Karena nanti di pengadilan ini akan dibuka kan juga. Pasti akan dipertanyakan publik. 122 SKS bagaimana Joko Widodo menyandang gelar kesarjanaan? 122 SKS. Baru nanti dibukalah kurikulum. Kan dibandingkan dengan kurikulum. Bandingkan dengan punya teman lainnya. Berapa SKS kah? Kan begitu. Ya, 122 SKS kan nggak mungkin itu sarjana. Ya kan? Udah jujur aja lah UGM, 122 SKS loh. Ya, nggak mungkin membuat skripsi. Artinya apa? Analisa atau kajian ilmiah saya ya benar, lembar pengesahan skripsi itu ya bohong.
Itu produk dari reproduksi dengan teknologi yang lebih tinggi di atas tahun 1985 ya, 20 tahun setelahnya, 2004-2005. Dugaan terbaik saya ya, tebakan optimis saya yaitu 2004-2005 lah itu. Pakai Windows XP setidaknya ya. Setidaknya ya kan. Bisa jadi Windows ini ya, Windows 7. Aduh ya, jadi itulah ya, apa komentar kalian tentang itu. Kalau yang apa-apa, ternak-ternak Mulyono ngapain ya, saya baca yang positif aja. Coba kalian analisa dulu, ya, bagaimana Jokowi ya pada form registrasinya, registrasinya itu membulati 3 buah opsi sarjana muda, ya, dan di situ ada pilihan di apa namanya, ada pilihannya program diploma nomor 1 nggak dibulati. Nomor 3 sarjana tidak dibulati, 4 profesi tidak dibulati. Berarti yang dibulati dia adalah sarjana muda. Maka sarjana muda berarti tidak menyandang gelar insinyur, paling BSc gitu. Ya. Oke, ya Faria Surya said hi, Betty Nurbaiti, oke, Bu, Pak ya. Alfiko, Adi Lampung hadir bangga terus dan kasih kendor Jokowi. Tapi ini kita nothing personal ya. Ya ini karena Jokowi seorang presiden 2 periode aja ya. Kalau yang lain ngapain kita iniin ya. Presiden dan wakil presiden nanti kita ini kan. Fufu Fafa itu siapa kan? Asam sulfat itu. Benar nggak dia yang mempost di Kaskus itu kan gitu. Dengan bahasa-bahasa yang sangat vulgar. Nat. Berarti dia DU semester 4 ya Bang, karena IP-nya 2. Nah, itulah ya, IPK-nya di bawah 2, pengakuannya Pak Jokowi. Terus yang ditampilkan juga pembayaran SPP 4 semester ya. Tetapi pertanyaan yang lebih apa ya, karena ada tabulasinya yang ditunjukkan oleh Dirtipidum itu, ya bagaimana kalau cuma 122 SKS? Ya kalau mereka klaim itu asli dan hanya 122 SKS, maka ya itu tidak sarjana kehutanan ya. Sarjana muda kehutanan. Dengan gelar BSc kalau dulu ya, untuk sains. Andri Purwanto, Bung Rismon sehat selalu. Horas Pak Andri, Bung Andri Purwanto ya. Kalian tonton ILC kemarin. Tadi malam saya ILC dengan Bang Karni ya. Sudah tayang ya 2 jam yang lalu, kalian tonton dulu coba ya. Ya cuma ini yang saya masukkan ke X saya ini baru saya informasikan sekarang karena saya baru punya waktu untuk menganalisa sejumlah dokumen yang ditampilkan di Dirtipidum ya, bahwa bulatan yang dibulati oleh Joko Widodo adalah sarjana muda dan total SKS 122 SKS gitu loh. Jadi ya baru pagi ini ya saya berbicara di sini dan tadi Bang Revi. Kalau itu sudah saya temukan sebenarnya mau saya karena ungkapkan itu di ILC, tapi mungkin kesempatan lain aja ya. Muhammad Alwila. Semangat Bang Rispon. Oke Pak Muhammad. Sutrisno ini. Horas Bang, lanjutkan dan tuntaskan perjuangan Bang Rispon sampai tercapai kebenaran hukum. Iya. Tapi kebenaran ini sebenarnya bisa diselesaikan sendiri tuntas cepat oleh UGM. Ya kan? Nyatakan saja sarjana muda, tidak ada proses penulisan skripsi, ya sudah gelarnya adalah BSc, bukan insinyur. Udah selesai. Yellow and Dream. Total mata kuliah 32. Iya, total mata kuliah 32. Terus apa tadi? Jumlah kredit pilihan 34 SKS, total terus jumlah kredit wajib 88 ya, maka di total 122 SKS, 32 mata kuliah pilihan. Maka 32 total mata kuliah, maka itu tidak memenuhi mencapai gelar sarjana. Kalau sarjana muda ya memungkinkan ya, memenuhi. Eksperimen ID. Bang, gue barusan nonton video kesaksian Bang Rismon di kasus Jessica yang ada jaring malampir. Iya, itu kan akibat kompresi, ya. Kompresi yang dilakukan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher pakai software gratisan iRightSoft untuk mendowngrade, ya, mendownscale, menurunkan resolusi dengan menurunkan lebar dan tinggi frame dari video, terus diturunkan juga laju frame-nya per detik, ya, harusnya 25 menjadi 10 atau terserah mereka. Nah, makanya terdistorsilah objek-objek itu, termasuk objek-objek yang bergerak, ya, jari tangan itu, sehingga menjadi jari mak lampir. Itulah perbuatan polisi, ya. Bahwa kalau dibilang Baris Krim sudah menentukan ini, maka harus dianggap benar. Siapapun yang menentang Baris Krim harus dibawa ke proses hukum. Waduh, ada pakar hukum ngomong gitu. Kok mengkultuskan Baris Krim ya?
manusia perlu di-challenge kebenaran ilmiah itu. Ya, kasus Sambo saja mereka yang merusak barang bukti CCTV. Ya, kasus Sambo. Belum lagi kasus KM50. Ya, kan mereka yang merusak barang bukti. Ya, data CCTV dan data HP di saksi-saksi di rest area KM50 justru diperintah hapus oleh polisi. Terus, itulah makanya pentingnya otak itu berproses. Ya, bagaimana track recordnya polisi ini gitu loh. Kalau semua diserahkan kebenaran itu kepada polisi, bisa jadi lembaga absolut dia. Lembaga superpower, gak ada yang men-challenge. Kasus Jessica Wongso saja mereka otak-atik itu, barang bukti. Muhammad Noah Lazar. Bukan orang oknum itu. Ya? Di forum keadilan sudah saya jelaskan itu. Ya kan? Bukan oknum itu, dia kepala laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri itu, Muhammad Noah Lazar. Ya? Didukung oleh rekan abdinya, Christopher Harimandrianto. Itu bukan oknum. Kepala laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri loh, menipu. Kok tiba-tiba banyak yang bilang, oh kalau Baris Krim nggak percaya polisi kok keluar saja dari Indonesia ini. Nak kali kau, ya? Emangnya kau nenek moyangmu di mana berani usir-usir saya? Ya? Kali kau, justru cintalah makanya mengkritik. Ya, kecintaan yang tinggilah membuat kita mengkritik polisi supaya perform gitu secara profesional. Masa dibilang mengkritik, ya tidak percaya sama hasil Baris Krim Polri, terus dibilang tidak percaya pada polisi, sana keluar. Seperti si Luhut kalian. Ya? Harus di-challenge gitu loh. Kesimpulan-kesimpulan dia. Ya mulailah dari nanti lembar pengesahan skripsi itu kita minta diuji oleh Puspom TNI itu. Ya kan? Mereka punya ahli juga gitu kan. Kalau berani kan gitu. Jadi ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh Rektor UGM. Kalau mau nama UGM nggak hancur lebur terus ya. Tapi kalau bertahan dalam kebohongan ya silahkan aja ya. Ya. Kalau kalian masih berpikir perut kalian, ya kan? Bukan berpikir bagaimana UGM ini harus di jalur yang benar, ya terserah Rektor of Emilia. Itu pilihan Anda, pilihan hidup Anda kan. Dan ini akan menjadi sejarah bagi Anda. Ya, pada saat kasus ini berkonflik diangkat ke tingkat nasional dan Anda memilih apa, Rektor of Emilia? Memilih bungkam atau memilih kembali ke jalan yang benar? Gitu. Ya. Nah, jadi kalau Baris Krim kita kultuskan hasilnya, ini kan track record-nya sudah ada. Ya kan? Kasus Jessica Wongso. Kan? Pakai iRedSoft, Windows Operating System gratisan. Katanya tertanam dalam DVR Telview. Linux based, ya kan, Linux operating system. Sudah gitu metadatanya katanya salah ketik, kata Muhammad Noah Lazar. Coba bayangkan, metadata dari file video salah ketik, sesuatu yang tidak diketik malah salah ketik. Berarti di otak-atik itu semua metadatanya bisa diketik-ketik. Kacau ya. Hilangnya ribuan frame, ya. Hilangnya 100 frame dari kamera 9, hilangnya 50 frame dari file video CCTV 7. Itu dibilang salah ketik itu. Itulah Baris Krim. Bahkan kepala laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri, Muhammad Noah Lazar. Kapoldanya siapa? Tito Karnavian saat itu dan jadi Kapolri. Direktur Reskrimumnya siapa? Polda Metro Jaya saat itu Krisnamurti, penipu semua. Jadi bagaimana rakyat mau percaya? Saya disuruh percaya hasil Baris Krim. Gitu loh. Kan kita bicara track record. Nyawa. Bayangkan kalau saya nggak maju bisa jadi Jessica itu bukan 20 tahun. Bisa jadi seumur hidup ditaruh. Ya, atau hukuman mati. Bayangkan itu, tega mereka, gitu loh. Ya? Makanya perlu dipertentangkan di pengadilan, hasil dari Baris Krim itu, lab Baris Krim. Gitu. Kalau itu dijadi produk hukum, ya, untuk kepastian hukum bahwa mereka pasti benar, ya kacau hukum di Indonesia ini. Ya? Kacau. Kebenaran absolut dipegang oleh Baris Krim, Tabunai, memang siapa kalian, kan? Ya harus di-challenge, diuji oleh peneliti-peneliti lain, kan gitu. Kalau hasil kalian tanpa intervensi, tidak manipulatif seperti kasus Jessica, KM50 dan lainnya kan. Kalau takut berarti ya, takut karena salah, berani karena benar. Ayo diuji di Puspom TNI, mulailah dulu di wilayah Indonesia, berani nggak? Gitu loh. Sama seperti kasus Joshua Huta Barat. Diekshumasi itu bisa, publik nggak percaya ya, periksa ulang. Sama seperti bukti-bukti yang disajikan oleh Dirtipidum kemarin yang nggak ada disajikan dalam versi analognya di depan mejanya, tetapi cuma versi digital di proyektor. Takut diputu-putu wartawan. Ya, diputu wartawan saja takut, apalagi diuji oleh pihak lain seperti Puspom TNI, kan kacau itu. Ya, diputu wartawan aja takut, apalagi diuji orang lain. Kacau ya. Inilah kepolisian ini. Makanya tobat kalian tobat, gitu loh. Ya, belum lagi kasus Jessica, laboratorium toksikologi, Dr. Nur Samran Subandi, dia kalau nggak salah dia kepala laboratorium toksikologi Baris Krim Polri saat itu. Salah itu mundur waktu. Kan kacau itu. Dia bilang 1639 kalau nggak salah itu.
WIP. Ternyata dengan hitungan dia seharusnya 16-20 WIP. Jessica sedang ada di kasir. Coba bayangkan, itulah produk laboratorium toksikologi Baris Krim Polri. Sana itu mundur waktu. Kayak gitu mau dipercaya? Ya kacau negara ini. Justru kita kritik supaya memperbaiki kepolisian. Karena 126 triliun itu keringat kita bersama. Keringat rakyat. Gitu ya. Jadi bukan karena kita kritik terus, gak percaya Polri, bla bla bla. Namanya sains. Masa kita perdebatan ilmiah langsung dibilang, oh gak suka saya, keluar dari Indonesia gitu. Memang siapa kamu suruh usir saya dari Indonesia ini? Ya, gimana nenek moyangmu? Ya, nenek moyang kita beda. Nenek moyang saya sudah hidup sebelum Indonesia merdeka. Siapa kamu nyuruh saya pindah? Ya. Yellow NJ Win 2320. Ya, saya baca aja secara acak ya, yang ada di depan saya karena terus mengalir itu komentar ya. Saya lulus Fakultas Pertanian UGM tahun 96. Total mata kuliah 62, total SKS 155. Iya, yang saya tanya juga kakak angkatan ya. Begitu juga yang di atas saya yang lulus tahun 90-an. Bahkan ada kakak angkatan saya yang tahun 88 kalau nggak salah di teknik elektro UGM, mereka masih 160 ya, 160 SKS untuk mendapatkan gelar sarjana teknik elektro. Nah, bagaimana mungkin Joko Widodo 122 SKS lulus Fakultas Kehutanan UGM kan? Makanya dia bulati itu sarjana muda. Kalau benar itu dokumen dari UGM kan yang ditampilkan di TV dulu itu kan. Roni Hersu Beno Point. Oh, saya belum nonton hari ini, Pak. Ya, biasanya saya tonton sih. Temuan mengejutkan ahli sejarah dari Leiden University, Belanda seputar kontroversi ijazah Jokowi. 122 SKS sarjana. Aduh, udahlah, mimpi di siang bolong lah itu. Ya kan? Afrijal Lai itu khusus buat Mulyono. SKS cuma 112 SKS. Hahaha. Bisa jadi ya. Mungkin sudah diprediksi UGM Jokowi jadi presiden, jadi cuma 122 SKS. Sudahlah, kau nanti bakal jadi presiden, kau udah nggak, kau sambil lagi mata kuliah itu cukup 122 kau dapat gelar sarjana Kehutanan UGM. Sementara teman-teman lainnya 150-an atau bahkan 160-an. Aduh, parah lah. Aduh. Tambah skripsi 6 dan KKN 4 jadi 132. Masih kurang ya? Masih jauh ya. 132 itu nggak mungkin jadi sarjana kehutanan ya, kecuali KKN-nya 20 SKS, skripsinya 10 SKS. Aduh. Lutfi Kurniawan, maksudmu apa sih bang, kok segitu bencinya, pasti besar bayarannya. Aduh, baju saya aja kayak gini aja biasa saja kok dapat bayaran sih ya. Ya, nggak usah membongkar ini untuk negara kita ya. Saya datang membela Jessica podcast saja, saya ke Jakarta bolak-balik itu dia sendiri kok. Kalian kira dibayar Jessica atau dibayar pengacaranya? Enggak, saya datang sendiri. Podcast itu sehingga Jessica bebas bersyarat di uya-kuya dan di diskursus. Bayar sendiri, saya pakai uang saya sendiri kok. Jadi kalau nggak percaya kalian terserah ya. Nggak peduli juga saya, nggak percaya kalian. Yang pasti saya lakukan itu. Ya. Nuki Emilza, Bang, di X ada yang bilang skripsi Jokowi isinya kebanyakan tentang ekonomi. Nah itu ya, ada juga yang menilai isi. Nanti kita pelan-pelan ya, tambahkan itu. Herman Maulana, sehat selalu Bang Rismon, tetap semangat berjuang demi keadilan. Iyalah ya. Saya jumpa pejuang-pejuang juga kemarin di sejumlah kegiatan ya, di Gedung Juang, di Polda, di tempat lain banyak sekali, sudah puluhan, bahkan mungkin sudah hampir ratusan saya jumpai. Itu semua juga biaya sendiri mereka. Semua biaya sendiri. Kan kira ada yang bayar. Aduh, ongkos sendiri, waktu sendiri. Kalian ini. Saya bahkan jadi ini ya. Kenapa saya baru tahu mereka di usia saya yang sudah hampir 50. Ya kan? Maksudnya saya lebih cepat mengenal mereka supaya perjuangan ini lebih darah, lebih mendidih ya. Ya kan? Banyak kali di Sitirmul, kata Raktar. Iya. Begitu saya live, langsung dia muncul, cari makan di live saya ya. Tapi kadang-kadang itu membuat saya agak malas apa live ini ya. Terlalu banyak kali termul-termul. Disajikan pun data, bukan data itu yang dikomentari. Bingung saya. Ya kan? Kebencian lah, apalah. Segitu bencinya Bang Rismon sama Jokowi. Jokowi ini presiden kita 2 periode.
Ya, jadi proses akademiknya harus konsumsi publik, kecuali nobody dia. Ngapain itu personal kalau nobody dia? Nggak pernah menjabat apapun, sampai RT pun nggak menjabat. Ngapain? Ya. Kalau cuma menteri aja kita males bahasnya. Saya males. Kalau cuma menteri. Ini kan dia presiden, harus menjadi moral, tiang moral bangsa. Gitu loh. Tiang moral bangsa. Dia menjadi simbol moralitas dari sebuah negara. Itulah presiden. Makanya presiden nggak boleh bohong. Nggak sembarangan menjadi presiden. Nah, karena dia bukan orang sembarangan, ya kita kupas. Karena dia pernah presiden 2 periode. Gitu loh. Kok bisa 122 SKS itu lulus gelar sarjana? Sementara teman-temannya 158 mungkin 160. Terus dibulati. Form registrasi malah dia yang membulati sendiri dia. Bulati itu sarjana muda. Video bebas. Benar, kalau UGM berani buat aja cek keaslian bareng Bang Rismon CS berikut baris krim. Iya, terbuka aja. Ya. Secara administrasi akademik aja nggak lolos kok. Dia sarjana muda, sarjana kehutanan kan. Ini kalau ditampilkan kemarin itu, ya, tanpa diuji kertas, uji tinta, dilihat aja apanya. 120 SKS. Ya udah, bukan sarjana itu. Sudah, selesai. Gitu loh. Ya. Hussein Physics. Kita mau bantu Jokowi tapi tidak bisa karena jalan manipulasi seolah terpotong oleh kebenaran. Tampilkan kan fakta-fakta. Terutama yang ditampilkan di monitor di Tipidum kemarin. Kan gitu. Ya. Luk Susilo, Sinambela berani dia, sudah diungkosin gratis, nggak mau. Nggak usah kita apa Pak Luk Susilo. Ya kan? Datang ke sini. Itu baru pejuang. Tapi kalau masih mikirin ongkosnya kau, mikirin yang lain-lain, ya udahlah nggak usah di sana aja. Sini juga biaya sendiri, ya kan? Memang siapa yang bayar kita? Ya. Jack Swan, selalu Bang, salam Medan. Oke, salam Medan. Tapi saya nggak pernah hidup lama di Medan Bang ya. Bahkan agak buta saya tentang Medan, ya. Ada GS, karena saya lamanya hidupnya di Sentar, ya kan? Nantilah kalau waktu keliling-keliling Medan sampai hafal ya, dari ujung selatan sampai utara, barat sampai timur. Ruby saya selalu pada semua nyimak dari Singapura. Oh iya Pak, ikutilah Pak ya. Karena meskipun Bapak berada di Singapura kan harus ingat Republik ini sebagai tanah air kita. Jangan sampai lupa, ya kan? Lebih enak di Indonesia ini Pak, kalau kita benahi, ya kan? Indonesia ini. Misalnya tidak ada lagi korupsi. Waduh, enak kali Indonesia ini, kaya benar ya. Benar-benar luar biasa Indonesia ini kalau dibuat kebun koruptor, semacam kebun binatang. Dipermalukan gitu kan, dipajang di situ, setelah dipenjara dipajang di kebun koruptor itu, kebun maling. Bayangkan itu, kalau itu diundang-undangkan, dirampas, nggak ada lagi orang berani nyolong, ya kan? Maka kayalah kita, orang kekayaan alam kita luar biasa kok ya. Malaysia saja kekayaan alamnya kalah, bahkan UMR-nya pun 4 kali dari kita ya, 4 kali, 3 kali, 4 kali lipat dari kita. Ya, mungkin UMR-nya di sana sudah pastilah di atas 15 juta ya. Nur Busra, memang beda kalau orang Sentar bicara, apalagi kalau pernah di Terminal Sambo, ya agak disegani ibarat. Biasa itu orang Sentar ya kan. Franciscus Crying, udah kalau nggak suka sama saya, out. Gitu aja, as simple as that. Komentari lah, apa, ya kan, fakta ini, coba bandingkan, Bang Rismon nggak benar. Yang ada di monitor baris krim itu bukan 122 SKS, tapi 152 misalnya. Salah itu bacanya, bukan 122, 152. Begitu. Atau enggak, bulatannya itu bukan sarjana muda, tapi sarjana. Nah, sanggah. Gitu loh. Iya kan? Gitu aja. Bang Rinaldo, Bang Rismon, walau BSC tetap ada laporan akhir, tugas akhir atau TA itu program D3 kan Bang? Serba salah Bang. Nggak tahu ya, tapi ada pilihan nomor 1 itu ada diploma. Nggak tahu, jangan-jangan diploma 1 ya. Ya kan? Nah, ada yang nelpon, bentar dulu ya. Nah, itu. Saya jawab dulu apa kalian ya. Pertanyaan-pertanyaan, tapi saya acak ya. Dea. Jadi yang racunin Mirna siapa Bang? Dan nama Joko itu ada di dikti nggak Bang? Terdaftar nggak dia Bang?
Ya kalau sekedar terdaftar ya mungkin terdaftar, cuma terdaftarnya sarjana, sarjana muda atau hasil manipulasi kan ya. Yang ngeracun Mirna siapa bang? Ya banyak orang meninggal setelah minum kopi, ya kan banyak kasus. Kan bukan berarti ada yang bunuh. Tapi kalau dikabur-kaburkan tangannya Mirna, seolah-olah supaya dia tidak mengambil sedotan di atas meja padahal itu perbuatan rekayasa video digital, kan percaya nggak gitu ya. Studio Kotot. Bang, coba temui Raja Jogja. Kasihan ini kalau game jelek namanya Jogja juga kena imbasnya loh, please. Gimana saya menjumpai seorang Raja Jogja? Bersurat pun saya nggak tahu apa saya bersurat atau bagaimana kan. Begitu saya cuma rakyat biasa, harusnya kan mungkin DPR atau siapa ya yang menyurati gitu baru menghubungkan saya. Tapi kalau saya yang menghubungi langsung, siapalah saya? Misalnya saya datang ke keraton, Pak, saya mau bertemu Raja Jogja, Sultan. Kan koyon ya, Anda siapa Pak? Rismon Pak. Iya, Anda itu siapa katanya? Rakyat jelata Pak. Waduh, Pak Sultannya banyak kegiatan hari ini kan gitu. Tetapi kalau ada yang apa namanya mengkondisikan yang pernah jumpa dengan Sultan, terus Sultan Jogja, terus di apa mungkin ya dihubungi ke saya, mungkin ya ada jembatan. Tapi kalau saya sendiri ya susah lah ya. Sultan Jogja ya Pak Amengkubono sama seperti susahnya jumpa presiden lah itu kan, Pak Prabowo Subianto kan, itu susahnya deh. DJ Root, Bang sudah sempat lihat video wawancara Agus Afianto, dosen Fakultas Kehutanan yang bilang Kasmujo dos pembimbing skripsi 4 tahun lalu, artinya memang sudah terorkestrasi. Iya, sudah saya tonton itu ya. Dia bilang, dia seorang dosen Fakultas Kehutanan UGM bilang, Kasmujo lah dosen skripsinya, kan gitu kan ya. Jadi makanya nggak sesuai, makanya lembar pengesahan skripsi itu adalah reproduksi dengan teknologi tahun 2000-an ya. Jadi nggak sesuai. Dan jumlah SKS juga 122, jadi ya jelas nggak skripsi kan. Tricuca Prianto, menurut ahli sejarah dari Leiden University jurusan Fakultas Kehutanan UGM sudah ada sejak 1977 dan tidak ada jurusan teknologi kayu. Oh, jurusan di Fakultas Kehutanan UGM sudah ada sejak 1977 dan tidak ada jurusan teknologi kayu. Yang ada jurusan teknologi hutan, itu diungkap di YouTube. Nah, itu ya. Ya mungkin begini, pada saat sarjana muda mungkin tidak ada penjurusan, itu hanya untuk sarjana ya. Mungkin pada saat sarjana muda untuk mendapatkan gelar BSc ya, B.SC, itu mungkin generalisasi saja, tidak spesifikasi masuk ke jurusan, mungkin itu ya. Jadi dia tidak paham jurusan apa yang ada di Fakultas Kehutanan karena hanya mengambil sampai apa itu sarjana muda. Itu pun kalau benar ya yang ditampilkan oleh apa di Dirtipidum itu ya. Kita kan masih asumsi ya, karena yang diklaim sepihak kebenaran itu nggak ditampilkan juga di mejanya, cuma di monitornya ya. Jadi kita asumsi aja. Jesse Haran, mantap Bang, Rismon di ILC menyala baligi, kami dari Sulawesi mendukungmu. Ya cuma waktunya sedikit sekali ya, karena nafsunya banyak, nggak bisa juga interupsi juga, nggak enak juga sama Bang Karni kan, interupsi. Tapi kita tetap semangat lah ya, kita sebisa mungkin kita hadiri yang mengundang kita kan, sebisa mungkin sepanjang masih di Jakarta sekitar ya. Korius Malau, tidak perlu menggalang dukungan lah, biarkan dukungan itu datang sendiri secara alami. Iyalah ya, biarkan dukungan itu datang secara alami, secara logik ya. Masyarakat kan punya logika sendiri berdasarkan fakta yang disajikan. Nah, fakta yang disajikan untuk hari ini kan yang ditampilkan oleh Dirtipidum, bukan kita yang buat-buat, bahwa yang membulati itu adalah Jokowi, karena di situ jelas itu mahasiswa yang membulati kan. Terus jumlah SKS 122, ya itulah. Terus masyarakat punya logika, oh iya 122 SKS nggak mungkin jadi sarjana, sesuai dengan sarjana muda bulatan itu kan gitu. Jadi mengalirlah dukungan dengan kewarasan, bukan karena dibayar ya. Dukungan yang dibayar itu sebentarnya itu nggak abadi itu ya, apalagi survei-survei berbayar ya, itu bukan representasi dari logika publik itu ya. Kalau survei-survei yang sekarang bakal muncul lagi itu survei itu nanti bakal bukan 66,9, mungkin 90% itu percaya Baris Krim, nanti ada survei lagi berikutnya ya.
Aris Budi Sulistyo, Bang, pernyataanmu Jokowi itu pernah kuliah tapi tidak lulus atau tidak pernah kuliah sama sekali ya? Kan ada tebakan optimis. Saya kan begini ya, tebakan saya nggak tahu saya proses akademik sebelumnya, tetapi dari lembar pengesahan skripsi itu kan bahwa ya itu sudah pasti palsu dengan kesesuaian teknologi yang sesuai dengan waktu. Kan waktu mundur nggak bisa, teknologi itu berkembang, berjalan ya waktu maju. Maka kalau skripsinya palsu, maka ijazah kesarjananya palsu. Kalau tentang sarjana muda, Pak, saya nggak paham. Bisa karena dia tidak skripsi, kan? Bisa jadi dia sarjana muda, bisa jadi gitu loh. Tapi skripsi itu ya pasti tidak skripsi. Skripsinya dia kan sarjana muda, iya mungkin. Tetapi itu kan masih asumsi karena apa yang ditampilkan di apa namanya yang ditampilkan di mana itu, yang ditampilkan di proyektor atau monitor oleh di Tipidum kan kita nggak bisa lihat versi analognya. Wartawan pun tidak bisa, tidak punya akses, cuma yang ditampilkan aja kan kacau.